Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya tentu akan mengajak saudara untuk bersaat teduh. Dan kembali saya mengajak saudara mengingat, menyadari, merasakan betapa saudara dicintai oleh Tuhan. Betapa banyak kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Betapa kasih-Nya selalu mengalir di dalam hidup kita. Mengapa penting bagi saya untuk membuat saudara menyadari dan mengingat? Karena Alkitab berkata, kita mampu mengasihi, kita bisa mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya ketika seseorang benar-benar merasakan dia dicintai oleh Tuhan, seseorang menerima cinta kasih dari Allah dan merasakan cinta kasih itu, menyadari cinta kasih itulah yang akan membuat orang itu mampu berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Hidup melakukan kebenaran firman. Sebab itu jangan jemu-jemu mengingat, menyadari kasih Tuhan dalam hidup saudara. Karena sekalipun kasih Tuhan itu kita terima dengan cuma-cuma, kita harus sadari bahwa sebenarnya harganya sangat mahal. Sesuatu yang kita nikmati cuma-cuma setiap hari ini adalah sesuatu yang tidak ternilai. Mari kita akan bersama bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-Nya dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hadiah Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu dan rahmat-Mu. Apa yang kami nikmati dari Engkau setiap hari dengan gratis, sesungguhnya adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga. Engkau masih mengasihi kami dan setia walaupun kami masih penuh cacat, noda, celah Tuhan. Engkau masih mengasihi kami sekalipun kami masih kurang sempurna. Kami belum sempurna. Oh, terlalu banyak yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, yes, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya. Tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya. Oh, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kau pantas dan layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, kiranya Tuhan berbicara secara langsung dalam setiap hati kami dan memberikan kami rema untuk kehidupan kami, menjadi bekal bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan,
Kita sudah sampai pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ya. Kitab ketiga. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan dari Alkitab saudara ya. Puji Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ajak kita melihat di sini di ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata,
Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melihat tentang Petrus yang berkata kepada orang miskin yang meminta-minta bahwa saya nggak punya emas perak. Mungkin hari ini saudara juga berkata yang sama dalam hati ketika melihat seseorang. Tuhan, saya nggak punya emas perak untuk menolong orang ini. Saya tidak punya harta untuk dapat menolong orang ini. Tetapi kalau hati saudara dan saya benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan, sehingga timbul benar-benar kepedulian yang sejati pada orang lain, kasih yang benar-benar pada orang lain, sekalipun emas dan perak tidak ada dalam genggaman tangan kita, kita akan tetap berusaha untuk berbuat kasih pada orang lain, pada orang itu. Salah satunya, entah saudara memberitakan tentang nama Yesus, nama yang berkuasa itu, atau saudara mendoakan orang itu dalam nama Yesus. Atau kalau tidak memungkinkan, saudara juga berdoa secara pribadi, berdoa syafaatlah buat orang itu. Intinya, kalau saudara benar-benar merasakan kasih Tuhan, di mana kemudian oleh kasih itu saudara akan digerakkan untuk mengasihi orang lain, selalu ada jalan untuk saudara dan saya berbuat kasih. Kapan terakhir kali kita berbuat kasih? Kapan terakhir kali kita peduli? Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama buat kebenaran firman yang baru kita dengar ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau bagikan pada kami. Kami bersyukur kembali Kau mengingatkan pada kami bahwa selalu ada jalan bagi kami untuk mengasihi orang lain. Kalau kami mau. Kalau kami telah merasakan kasih-Mu, pasti kami akan bergerak menunjukkan kasih kepada orang lain. Karena kami tahu hidup kami pun dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala apa yang ada pada kami, bukan kami dapatkan dari hasil usaha kami, kerja keras kami, tapi dari-Mu Tuhan. Sebab itu, dengan menyadari ini, Tuhan akan tolong kami untuk kami mampu terus berbuat kasih pada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekarang kita akan berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, yang kita kenal, kita doakan mereka. Saudara bisa sebutkan nama-nama mereka dalam doa saudara. Mungkin 3 cukup ya, tapi didoakan terus sampai Tuhan tolong, minimal, atau sampai orang itu dipanggil Tuhan ya. Kita terus berjuang untuk orang itu, kita terus doakan untuk orang itu, supaya Tuhan buka jalan bagi keselamatan jiwanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu. Kami terikat pada peristiwa pembantaian di Sigi, Tuhan. Masih banyak umat-Mu yang menderita karena nama-Mu. Kuatkan mereka dan keluarga mereka, dan kami terus mohon kalau boleh Tuhan, lepaskanlah mereka dari siksa dan aniaya itu. Berbelas kasihanlah Tuhan pada jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, memimpin pendahulu bangsa kami.
bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong agar bangsa dan negara kami Indonesia dilimpahi dengan berkat yang daripada Tuhan. Baik dalam hal keamanan, dalam hal sosial, dalam hal kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Tuhan jamah, tolong bangsa kami, berikan damai sejahtera yang sempurna. Dan kalau boleh, Tuhan, tentu kami terus mohon, Tuhan curahkan hujan pertobatan atas Indonesia. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami dan Kau rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan di Indonesia. Tuhan curahkan hujan pertobatan di Indonesia, sehingga bangsa dan negara kami Indonesia boleh mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, hamba Tuhan, penginjil, gembala, guru, nabi, juga semua orang yang memiliki gelar-gelar kependetaan, gelar-gelar teologi. Ya Tuhan, tolong kami dan keluarga kami. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas berdiri di hadapan-Mu sampai nafas yang terakhir. Tidak ada tendensi yang lain selain untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati, mencukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi untuk kami boleh lebih efektif bekerja di ladang-Mu Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani Tuhan. Berkati, limpahkan mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada-Mu. Limpahi mereka Tuhan dengan berkat rohani dan jasmani, dan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjaga, melindungi pergaulan mereka, jauhkan dari orang-orang jahat. Tuhan akan menjaga, melindungi keluarga mereka, sehingga tidak ada satupun yang terhilang, tapi semuanya cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang kami berdoa bagi yang sakit Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat saat ini. Kami terus berdoa bagi mereka yang sakit, karena kami percaya dokter, obat itu hanyalah alat, tetapi kesembuhan dari Tuhan datangnya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjamah, menolong, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ini. Sembuhkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, tunjukkan, nyatakan, ampuni Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Tapi kalau masalah-masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Biar tidak ada umat-Mu yang kalah karena masalah yang mereka hadapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Tuhan baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyah kau iblis. Kuasa darah Yesus menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita akan berdoa, saudara, untuk permohonan doa pribadi kita ya. Saya persilakan, tentu kita punya pergumulan. Mari kita akan berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Haleluya.
Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Berkatilah kami berlimpah-limpah dengan berkat rohani dan jasmani. Dan tolonglah kami agar sampai hidup kami, nafas kami yang terakhir, kami menjadi berkat bagi sekeliling kami, baik secara rohani maupun jasmani. Kiranya Tuhan tolong kami, hidup kami kiranya sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati saudara.